Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya mau ke Golkar versi Bali. Siapa juru bicaranya? Saya, Pak. Bismillah. Gimana tanggapannya terhadap Pak Menteri tadi? Yang pertama, sebenarnya tadi kalau dialog interaktif Pak Karni lebih menarik. Interaktif dengan rakyat banyak maksudnya? Enggak, dengan Pak Menteri dong. Oh, Pak Menteri. Tapi enggak apa-apa lah kalau memang sudah tidak dimungkinkan, nanti kita lanjutkan di dalam rapat kerja kan begitu. Yang pertama, yang disampaikan oleh Pak Menteri, sebenarnya saya ingin mengambil salah satu filosofi secara normatif dulu undang-undang, bahwa fungsi dan tugas daripada Saudara Menteri Hukum dan HAM itu adalah bertugas secara administratif. Dia tidak berfungsi sebagai eksekutor, itu dulu. Filosofinya dulu. Apa fungsi Saudara Menteri Hukum dan HAM diberi kekuasaan oleh negara, oleh undang-undang, adalah untuk mencatatkan partai politik tertentu dan mencatatkan pengurusan partai politik tertentu itu untuk dicatat di dalam lembaran berita negara. Itu aja fungsinya, tidak lain dari itu. Itu yang diatur dalam undang-undang. Sehingga Saudara Menteri Hukum dan HAM tidak boleh lepas dari pijakan real yang diatur secara undang-undang. Kemudian menyitir kepada apa yang disampaikan oleh Saudara Menteri Hukum dan HAM. Dalam amar putusan, kalau saya menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Saudara Menteri, berbeda pandangan. Mudah-mudahan ini bisa disaksikan dan nanti saya lihat ada para pengamat dan semacam bisa menjadi penjelasan. Bahwa di dalam di dalam halaman 133, dalam amar putusan yang dituangkan oleh Saudara Profesor Muladi, Profesor Natabaya, Andi Matalata dan Jasri Marin, itu sangat jelas dalam pokok permohonannya, dalam pokok putusan amar putusan itu. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan yang berbeda di antara anggota majelis Mahkamah Partai terhadap pokok permohonan sehingga tidak tercapai kesatuan pendapat di dalam menyelesaikan sengketa tentang keabsahan kedua Munas Partai Golkar yang ke-9. Titik itu, full stop. Di dalam amar putusan itu kemudian dipecah menjadi dua. Pandangan yang pertama, yaitu pandangan A terhadap Saudara Muladi dan Saudara HS Natabaya, yang memberikan kesimpulan apa yang dikutip oleh Saudara Menteri tadi, yaitu menghindari bahwa mengambil the winner take all, kemudian melakukan rehabilitasi yang dipecat, kemudian 3 dan 4. Di sisi B, di halaman 134, pendapat berikutnya adalah anggota majelis partai atas nama Jasri Marin dan Andi Matalata. Sebagai berikut, apa yang disampaikan oleh Saudara Menteri Hukum dan HAM. Tapi sangat disesalkan, di dalam halaman 135, Saudara Menteri mengutip bahwa atas dasar pendapat tersebut di atas, diktum dalam pokok permohonan aku, putusan di atas, adalah sebagai berikut. Dia mengasumsikan berdasarkan penafsiran Saudara Menteri, bahwa ini merupakan pandangan dari keempat majelis hakim. Padahal sangat jelas, perbedaan di halaman 133 dan di halaman 134 telah dipecah. Ada pandangan Andi Matalata dan Jasri Marin, ada pandangan Muladi dan Natabaya. Jelas di situ. Sehingga kalau dalam surat Saudara Menteri tertanggal 10 Maret, itu mengedepankan dasar legal formal berdasarkan putusan partai, yaitu 01 dan 02, tertanggal 3 Maret itu menjadi rujukan untuk memberikan kepada kepengurusan Ancol. Ini yang menjadi dasar yang salah. Yang jadi dasar salah inilah yang menurut hemat saya
mendorong teman-teman di DPR untuk membuat angket. Yang tadi digarisbawahi oleh Saudara Menteri adalah overshoot. Yang saya perlu garisbawahi bahwa surat Saudara Menteri ini dalam alinea pertama dengan nomor surat MHHAH 110326 itu menyalahi aturan normatif dengan menggunakan dasar rujukan amar putusan 01 kemudian rujukan amar putusan 02 adalah salah dalam mengutip putusan. Nah, ini yang menurut saya tidak bisa Saudara Menteri menganggap enteng, nanti kalau keputusan saya buat silakan ajukan gugatan ke TUN. Tidak segampang itu. Kalau Saudara Menteri menganggap itu seperti itu dan dia mengutip pasal 32 ayat 5 Junto Undang-Undang nomor 2 tahun 2011, Junto Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 adalah salah dalam penafsirkan pasal, bunyi pasal. Karena tadi rujukannya ada pasal 32, ada pasal 33. Sehingga dalam membaca suatu undang-undang yang kebetulan Saudara Menteri ini juga sama-sama di DPR, tentu memahami dalam membaca undang-undang bahwa di dalam naskah akademis undang-undang itu, pembahasan undang-undang itu tidak bisa terpecah. Bahwa di dalam pasal 33 undang-undang itu, apabila para pihak tidak sepakat bahwa dia harus mengacu kepada peradilan, yaitu peradilan umum, pengadilan negeri. Sehingga dalam kesempatan ini saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Saudara Menteri ini terus terang tidak sesuai dengan fakta hukum. Yang akan menyesatkan dan hanya mengambil simpel bahwa ini seolah-olah hanya melibatkan segelintir kelompok orang. Tidak kalau menurut saya. Karena Partai Golkar dipilih hampir kurang lebih sekitar 20 juta orang. 15 sampai 20 juta orang dipilih. Kemudian P3 dipilih kurang lebih hampir 8, sekian juta orang. Berarti sekitar 26 juta orang yang akan memilih dan akan menimbulkan kegoncangan di dalam efek ini. Nah, sehingga saya menggarisbawahi kepada Saudara Menteri Hukum dan HAM, atas dasar inilah kemudian Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Kubu Bali berkeberatan dengan isi surat Saudara Menteri ini. Kenapa keberatan pertama? Karena dasar keputusan dari amar putusan yang digunakan oleh Saudara Menteri adalah salah, obskur. Dia tidak tepat dalam menilai dan melakukan penafsiran atas analisis yang dituangkan di dalam surat Menteri pada tanggal 10 Maret ini. Berdasarkan hal itu, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar telah melaporkan Saudara Menteri. Yang pertama, kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan tuduhan perbuatan melawan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, ada gugatan dari masyarakat. Secara resmi masyarakat melakukan gugatan class action di Pengadilan Jakarta Selatan yang besok akan didaftarkan tanggal 18 bulan 3. Saya juga tidak kenal siapa penggugatnya itu, tapi dia meminta dukungan untuk dilakukan gugatan di Jakarta Selatan. Yang ketiga, adanya laporan terhadap Saudara Menteri Hukum dan HAM telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam rangka penyalahgunaan wewenang. Karena telah memanipulasi putusan amar putusan yang dibuat oleh Mahkamah Partai dengan laporan polisi di Barreskrim. Itu yang ketiga. Yang keempat, mungkin akan kami kaji. Tadi Saudara Menteri menyampaikan bahwa Saudara Profesor Muladi menyampaikan 4 mata kepada beliau. Bahwa putusan Saudara Menteri sudah benar. Kan begitu. Padahal Saudara Profesor Muladi secara tegas dan jelas di dalam rapat terbuka di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dan di dalam siaran persnya secara terbuka bahwa Mahkamah Partai tidak memenangkan kubu baik Ancol maupun kubu Bali sesuai keterangan dan apa yang tertulis dalam amar putusan pada halaman 133, kemudian sub A-nya yaitu untuk Profesor Muladi dan Natabaya di halaman 133, dan untuk Saudara Jasri Marin dan Saudara Andi Matalata di sub B di halaman 134. Atas dasar itu,
mungkin Saudara Menteri Hukum dan HAM masih menonton ini, tidaklah overshoot apa yang didalilkan, apa yang diajukan oleh Saudara Menteri terhadap hak angket yang akan dilakukan oleh teman-teman DPR. Karena tuduhan-tuduhan tersebut, ya kami akan melakukan langkah-langkah secara politik dan langkah-langkah hukum. Nanti sudah ada pihak pengacara yang akan mengambil langkah-langkah secara hukum. Demikian Pak Karni. Terima kasih. Sekarang saya serahin kubu Ancol. Siapa juru bicaranya? Pertanyaannya apa dulu? Menanggapi Pak Menteri sama menanggapi kubu Bali. Terima kasih Pak Karni Ilyas. Tadi kalau dari pihak kubu Munas Bali mengatakan bahwa Pak Menteri telah keliru atau salah menafsirkan putusan Mahkamah Partai. Kami dari pihak Munas Jakarta justru menyatakan sebaliknya, bahwa Menteri telah benar dan tepat di dalam mengambil kesimpulan dari putusan Mahkamah Partai yang dikutip 100% oleh beliau. Jadi kalau di dalam putusan Mahkamah Partai ini tadi yang sudah disampaikan oleh rekan saya, Bung Aziz Samsudin, betul bahwa 2 dari Hakim Agung itu tidak memberikan pendapat. Tapi tidak dilanjutkan kenapa mereka tidak memberikan pendapat. Di sini dikatakan di halaman 134, oleh karena pihak termohon telah mengambil sikap menyelesaikan perselisihan tanpa harus melalui Mahkamah Partai. Ini jelas. Jadi mereka 1 hari sebelum putusan keluar dari Mahkamah Partai mengajukan kasasi. Oleh karena itulah 2 dari antara hakim Mahkamah Partai tersebut, Pak Muladi dan Pak Has Natabaya, tidak memberikan pendapatnya. Sedangkan mereka tidak memberi pendapat tetapi memberi rekomendasi. Jadi Pak Muladi dan Pak Natabaya memberi rekomendasi agar 1, menghindari bahwa yang menang mengambil semuanya, 2, rehabilitasi yang dipecat, 3, apresiasi yang kalah dalam kepengurusan, 4, yang kalah berjanji tidak akan membentuk partai baru. Jadi tidak memberikan pendapat karena mereka keluar dari Mahkamah Partai. Sidang pertama kedua pihak Pak Abu Rizal Bakri tidak hadir, tapi sidang ketiga keempat hadir. Memberikan jawaban, memberikan kesaksian, kemudian memberikan bukti-bukti. Tetapi sidang berikutnya dia keluar, tidak ikut lagi. Oleh karena itu 2 hakim tidak memberi pendapat kepada mereka karena mereka sudah keluar. Tetapi 2 hakim yang lain tadi sudah disampaikan, yaitu Pak Andi Matalata dan Pak Jasir Marin memberikan pendapatnya, yaitu mengesahkan hasil kepengurusan daripada Munas Ancol dengan mengatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian untuk menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol secara selektif di bawah kepemimpinan Saudara Agung Laksono dengan kewajiban mengakomodir kader-kader Partai Golkar dari DPP Partai Golkar hasil Munas Bali yang memenuhi kriteria prestasi, dedikasi, loyalitas tidak tercela dengan tugas utama melakukan konsolidasi partai mulai musda tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, dan Munas Partai Golkar selama-lamanya tahun 2016. Jadi Pak Agung itu harus melaksanakan Munas tahun 2016. Jadi kepengurusannya tidak 5 tahun, 2 tahun pun tidak sampai, tetapi harus melaksanakan Munas 2016 dalam rangka nanti tahun 2019 menghadapi Pileg dan Pilpres. Dan ini semua dibacakan oleh hakim secara bergantian dan ditandatangani semua oleh hakim. Artinya bahwa 2 hakim tidak memberikan pendapat, tetapi 2 hakim yang tidak memberikan pendapat tersebut menyetujui putusan ini. Sehingga menandatangani juga putusan ini. Nah, atas dasar inilah Menteri tadi mengutip 100%. Menteri itu tidak menambah, tidak mengurangi apa yang dikutip dari amar putusan ini di halaman 136, yaitu meminta Pak Agung Laksono supaya mengakomodir kader-kader dari Munas Bali. Dan hal tersebut sudah dilakukan dari 288 pengurus DPP Golkar hasil Munas Jakarta. Tadi telah kami sampaikan
kepada menteri menjadi 397. Jadi ada 91 tambahan nama dari pihak kawan-kawan yang ikut di Munas di Bali yang kami hubungi maupun yang mereka menghubungi kami, dan kami sudah mengakomodir sejumlah 91 nama dan tadi telah kami serahkan kepada Menteri Hukum. Jadi menurut kami tidak Menteri Hukum dan HAM tidak keliru, tidak salah mengambil dan menafsirkan putusan ini. Sudah tepat begitu. Jadi ini yang ingin kami sampaikan, dan selanjutnya rekan kami Saudara Tidak perlu dijalankan hak angket dan hak menyatakan. Ya, Sebentar, saya kira di Pak Karni, boleh saya menginterap sebentar begini. Bahwa kalau disampaikan bahwa Mahkamah Majelis Partai tidak memberikan pendapat, di halaman 133 itu sangat jelas. Oleh karena itu, terdapat perbedaan pendapat. Artinya, anggota Majelis Mahkamah Partai pokok pemohon sehingga tidak tercapai kesatuan pendapat. Itu yang pertama. Dalam menyelesaikan sengketa kedua belah munas. Poin A-nya, yang tadi saya sampaikan 133, pendapat berbeda dimaksud adalah Profesor Muladi dan Natabaya. Itu pendapat, itu pandangan. Dan kalau kita lihat di halaman 134, dalam membaca putusan amar putusan itu, titik koma itu ada artinya. Kita lihat di halaman 134, baris ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Bahwa di baris halaman ke-8, halaman 134, rekomendasi partai, Mahkamah Partai tertanggal 23 Desember 2014. Poin 3, koma. Ada artinya itu dalam koma dalam bahasa hukum. Bahwa penyelesaian sengketa Partai Golkar ditempuh melalui pengadilan negeri. Titik, full stop. Kemudian baru lagi pertimbangan pendapat. Selain itu bahwa merekomendasikan bahwa yang disampaikan oleh Saudara Lawrence itu tentang 4 poin itu adalah rekomendasi. Tapi putusan di halaman 134 baris ke-8 sangat jelas. Jadi tidak bisa titik koma, Saudara Menteri tadi sampaikan, titik koma itu mengandung arti dalam amar putusan. Demikian Pak. Baik, Pak Lawrence, nanti Yoris. Pak Lawrence dulu. Bang Karni, sedikit aja barangkali. Saya biar nanti sahabat saya lebih... Apa kurang cukup? Enggak, bukan. Supaya lebih komprehensif untuk ditanggapi. Jadi gini, sebenarnya kuncinya kalau kita membuat putusan apapun, kan harus ada konsistensi antara pertimbangan hukum dengan putusan. Kalau ada mengatakan putusannya beda dengan pertimbangannya, itu sama dengan melecehkan Mahkamah Partai. Coba mari kita lihat. Ya, jadi saya tadi ambil, jadi ini pada halaman 128. Di situ jelas, saya bacakan Bang Karni biar tidak ada interpretasi. Menimbang bahwa setelah mempelajari secara saksama fakta hukum yang terungkap di persidangan tentang pelaksanaan Munas Bali, ya Mahkamah Partai menilai bahwa persiapan dan pelaksanaan Munas tersebut seharusnya dapat dilaksanakan dengan lebih demokratis dan seterusnya. Kemudian ini yang penting, menimbang bahwa fakta hukum tentang pelaksanaan Munas Partai Golkar di Ancol, Jakarta yang dilaksanakan sebagai sebuah jawaban atas kritik terhadap kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam Munas Partai Golkar di Bali, juga tidak mampu menghadirkan diri sebagai Munas yang sempurna. Khususnya apa? Khususnya eksistensi dan kepesertaannya. Ini hadir di sana ini, mohon maaf, senior saya Pak Andi Matalata hadir penuh di sana, jadi pasti tahu peserta. Pak Jasri Marin juga tahu di sana, dan ternyata kepesertaan yang ada sebagian besar palsu, dan tahu itu, ini menjadi pertimbangan. Lalu ya nanti Pak Nurdin Halid menjelaskan tentang kepalsuan itu. Ya salah satu diantaranya ada mandat ditandatangani, nanti Pak Nurdin. Nah ini saya lihat begini, ini satu. Menimbang bahwa atas dasar fakta hukum Pak tersebut Karni, di atas, coba ini bukan sebentar. substansi. Kalau Anda sudah membuka itu luar, ini jadi kita sudah coba keluar ini. daripada pembicaraan hukum. Ini kita semua sadar. Biarkanlah Pak Karni. Saya izinkan dulu. Kalau Anda mau begitu, saya juga punya hak untuk berbicara. Akhirnya nanti nggak selesai. Nah, ini satu itu ini nanti di sesi sebagai berikut, penutup saja. kita bicara tentang tafsir dari situ. Sebab kalau Anda mau bilang ada begitu, ini abal-abal itu sudah keluar daripada substansi. Begini. Tolong ini aja. Kita batasi putusan dulu, oke? Ya.
Maka tidak beralasan, saya ingin ulangi, menimbang bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, ya pada halaman 128, maka tidak beralasan bagi Mahkamah Partai untuk menetapkan salah satu dari kedua munas tersebut sebagai munas yang sah. Ya di situ ada sepenuh jadi sah. Jadi kalau ada begitu berarti ini pertimbangan. Ya. Maka konsisten dengan amar itu tidak ada yang sah. Ya. Jadi itu aja Bang Karni. Loh, iya, ini pertimbangannya ada Bang Karni. Ya, makasih. Yoris habis ini jawab, kita rehat sejenak.